Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang cara mengatasi kesulitan materi pelajaran di masa pandemi COVID-19. Saat kita belajar online itu banyak banget kendala yang dialami. Salah satunya yaitu kesulitan memahami pelajaran yang disampaikan. Nah, semoga video ini bisa sedikit membantu kalian untuk memahami materi pelajaran yang disampaikan secara daring atau online. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja. Cara yang pertama, kalian itu harus membiasakan diri dengan melakukan hal yang menguntungkan. Nah, apa aja sih hal yang menguntungkan itu? Yang pertama, kalian harus membuat rencana belajar. Kalian buat rencana belajar sesuai kemampuan kalian. Yang penting jangan memberatkan, karena jika kalian membuat rencana belajar yang terlalu memberatkan, itu bisa menyebabkan belajar kalian tidak efektif dan konsisten. Jadi buatlah rencana belajar yang sesuai dengan kemampuan kalian. Selanjutnya, selalu hadiri kuliah atau kelas online. Selalu hadir meskipun kalian tidak menyukai materi tersebut. Yang selanjutnya, kalian harus berpikir kritis dan selalu aktif. Berpikir kritis dapat mendalami materi yang kalian sedang pelajari, dan selalu aktif bisa menjadi nilai plus dari kalian. Bukan hanya hadir saja, tapi kalian juga harus berpartisipasi dalam kelas online tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat rencana belajar yang sederhana dan tanpa memberatkan? Nah, di sini aku ada contoh. Kalian bisa membagi menjadi 3 bagian, yaitu sebelum, saat, dan setelah belajar online. Sebelum belajar online, kalian harus belajar terlebih dahulu. Misalnya kalian bisa membaca buku, melihat konten di YouTube, dan juga mencari referensi lain, seperti melihat jurnal. Dan banyak banget web-web di Google itu menyediakan untuk belajar online. Nah, kalau kalian belajar di YouTube, kalian harus memilih video dari sumber yang terpercaya. Pokoknya kalian cari referensi sebanyak-banyaknya sebelum belajar online agar kalian memiliki gambaran materi apa yang akan disampaikan saat belajar online. Selanjutnya, saat belajar online. Saat belajar online ini kalian harus benar-benar fokus dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, setelah ini kalian harus mereview materi yang sudah disampaikan. Apa yang belum kalian paham, langsung aja ditanyakan agar tidak terdapat kejanggalan dan kalian benar-benar paham tentang materi tersebut. Selanjutnya, usahakan selalu hadir meskipun tidak suka pelajarannya. Kalian boleh izin karena sakit ataupun ada acara yang tidak bisa kalian tinggalkan. Intinya, jangan sampai alpa ya. Jika kalian tidak menghadiri kelas online tersebut, kalian harus mempelajari materi yang sudah ketinggalan tadi. Itu hanya menambahkan beban dan juga pikiran kita. Jadi, usahakan hadir ya. Selanjutnya, berpikir kritis dan aktif. Faham plus bertanya itu menjadikan kita bisa. Faham, kalian harus fokus dan mencermati materi tersebut. Bertanya ketika kalian belum paham dan jika ada kejanggalan. Terus berusaha, pasti kalian bisa. Pokoknya jangan takut untuk mencoba dan bertanya, karena jika kalian malu bertanya, itu akan sesat di jalan loh. Selanjutnya, kita memiliki pelengkap dari kebiasaan yang menguntungkan tersebut, agar hasilnya bisa maksimal. Nah, pelengkap yang pertama yaitu catat ulang materi. Ringkas materi menjadi beberapa poin, agar lebih mudah kamu pahami. Yang kedua, kalian harus sharing ke teman. Diskusikan materi kepada teman belajar agar pengetahuan kalian bertambah lagi. Selanjutnya, buat quiz for yourself. Cari soal di Google ataupun di buku, itu pasti banyak banget soal yang disediakan. Usahakan cari soal yang udah ada kunci jawabannya supaya kalian bisa mencocokkan
hasil jawaban yang udah kalian kerjakan. Uji pengetahuanmu seberapa paham tentang materi tersebut. Selanjutnya, kamu harus membuat perkembangan setiap semester. Apakah nilai kamu itu naik atau malah menurun? Supaya kamu lebih semangat lagi dan kamu bisa memantau dan mengira-ngira apakah yang bisa kamu lakukan ketika nilai kamu menurun. Jika nilai kamu menurun, berarti kamu harus belajar lebih keras lagi. Jika nilai kamu meningkat, kamu harus mempertahankannya. Jika bisa, tingkatkan lagi. Oh ya teman-teman, di sini kita juga harus memperhatikan hal-hal yang penting. Nah, apa aja sih hal-hal penting ini? Yang pertama, kalian harus menyukai dosen ataupun pengajar kalian agar ilmu mudah menyerap dan belajar jadi senang dan nyaman. Jika kalian tidak menyukai gurunya, pasti kalian belajar merasa gelisah dan pengen cepet-cepet selesai. Selanjutnya, kalian juga harus konsisten. Karena konsisten itu bisa melatih kedisiplinan dan membuat kamu mudah dipercaya. Jadi, kalian harus konsisten ya. Hal penting selanjutnya, kalian harus minta restu orang tua agar dimudahkan segalanya dan bisa bikin mereka bangga karena mereka merasa dihargai dan juga dibutuhkan. Selanjutnya, kita harus tawakal atau berserah diri. Setelah melakukan usaha, kita harus pasrah agar kita bisa lebih lega dan percaya bahwa itu yang terbaik untuk kita. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi yang bisa aku bagiin ke kalian semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Dadah!